tumbuh dan berkembang bersama dengan Laporte menjadi kombinasi yang sangat dahsyat untuk bisa membantu Unai Simon. Bahkan hanya 1 gol saja yang baru dirasa kebobolan oleh Spanyol. Ini juga impresif tadi akibat lapangan tengah yang mendominasi, yang membuat lawan tak berdaya, dan mereka punya Oyarzabal di lini serang yang tentunya juga sensasional. Sangat menipu aksinya karena ini pemain yang bisa memancing para pemain bertahan untuk keluar dari zona nyamannya, dibawa ke flank, dibawa ke area yang lebih deep, dan disitulah runners dari second line Spanyol juga akan masuk. Dan bagaimana Mikel Merino juga menjadi satu pemain as ya, karena dia bisa. Tak ada panggung yang lebih besar dalam sepak bola selain final Piala Dunia. Sebulan lebih, 48 negara berjuang. Ratusan pemain bermimpi. Namun hanya ada 2 tim, Spanyol dan Argentina, yang akhirnya berdiri di titik terakhir. Di laga inilah 1 kemenangan akan mengubah pemain menjadi legenda. 1 gol bisa dikenang sepanjang masa, dan 1 kesalahan bisa menghantui seumur hidup. Malam ini kita akan membedah semuanya, mulai dari perjalanan kedua finalis, duel strategi yang akan tersaji di lapangan, hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di Piala Dunia. Inilah final Piala Dunia 2026. Pertandingan yang bukan sekedar menentukan juara, tetapi juga menulis sejarah. 0-2 lawan Spanyol, kita lihat grafik perjalanan Spanyol sepanjang Piala Dunia berikut ini. Ya, ini dia perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026. Kita lihat ya di fase grup H, 32 besar dan perempat final. Betul. Mungkin satu-satu kejutan ketika di pertandingan pertama ya, ketika mereka ditahan Tanjung Verde 0-0. Tapi selebihnya ini adalah Spanyol, ya Spanyol seperti ini. Mereka punya pertahanan yang kuat, tapi bukan tim yang defensif gitu. Pertahanan kuat mereka terjadi karena mereka melakukan pressure yang luar biasa di tengah. Mereka memenangi banyak bola di tengah dan membuat permainan lawannya itu tidak berkembang. Itu yang terjadi pada Prancis. Saya juga sebetulnya nggak menyangka Prancis bisa kalah begitu dominan ya dari Spanyol. Tapi kalau melihat permainannya, gila, Spanyol itu menang segalanya menurut Anda? Kalau pertandingan itu iya, Prancis dibuat nggak berdaya sama sekali. Itu istilahnya kayak dicekek gitu Prancis itu ya, sehingga kemampuan terbaik mereka nggak keluar. Mereka akan bisa 4 penyerang yang paling berbahaya Prancis itu hanya bisa bagus kalau mereka bisa melakukan banyak operan, kemudian mengalirkan bola ke sayap atau counter. Tapi dua-duanya itu nggak bisa dilakukan oleh Prancis karena mungkin baru 5 kali oper udah hilang bolanya, direbut sama Spanyol gitu ya. Jadi ini luar biasa. Spanyol adalah tantangan yang tadi Adiani bilang levelnya akan berbeda dari Inggris untuk Argentina nanti. Ini adalah lawan yang mungkin bahkan 2-3 kali lipat lebih berbahaya daripada Inggris ya. Apa yang terjadi antara Prancis dan Spanyol kemarin? Iya, ada upaya dari Spanyol untuk tidak memberikan kesempatan berkembangnya permainan Prancis. Dari segi possession, mereka dibuat puasa possession di lapangan tengah. Dan kalau ini terjadi, Didier Deschamps tidak punya plan B. Itu terlihat bagaimana setelah adanya dominasi, kemudian gol tercetak dari Oyarzabal dari titik putih dengan kondisi Luca Digne yang harusnya lebih mawas diri, lebih waspada, karena dia pemain yang mungkin biasa saja kualitasnya, tapi dia akan mengawal satu pemain kelas dunia dalam diri Lamine Yamal, dan sepertinya persiapannya tidak optimal. Oleh karenanya ada challenge yang begitu gegabah, membuat situasinya sangat sulit bagi Prancis, dan penalti tersebut memberikan start yang tepat ya bagi Spanyol. Dan kemudian Spanyol ini tim yang on average 62% possession mereka di ajang kali ini kan. Mereka tim yang sangat dikdaya di sana, dan bagaimana tadi press sudah disentuh oleh Wiwit bahwa ini adalah tim yang off the ball juga punya determinasi, punya satu kelaparan luar biasa untuk membuat tim lainnya struggle dalam build up, dan juga tercatat high turnovers di area pertahanan, bahkan hanya 30 meter dari kotak penalti sudah ada tekanan yang luar biasa sehingga turnover begitu dapat cepat dilakukan, dan ada tekanan yang bisa dijalankan oleh Spanyol menuju ke kotak penalti dari Prancis. Ini adalah hal yang relentless, hal yang tidak bisa dicegah, dan lapangan tengah jelas kalah ya dengan kecerdasan dari De La Fuente memasang Fabian Ruiz dan juga Rodri. 2 pemain yang punya kemampuan yang begitu luar biasa secara technical, on the ball, off the ball-nya, dan bagaimana mereka bisa melakukan kendali dengan flow bola yang impresif, recycle yang juga sangat positif setelah mereka hilang possession, kemudian mendapatkannya kembali. Ini tidak bisa dijawab oleh Rabiot dan juga para pemain lain di lapangan tengah dari Prancis, dan Chouamani sepertinya tidak dalam kondisi fit 100% sehingga didominasi oleh Spanyol. Kunci yang dimiliki Spanyol sehingga Prancis kemarin terlihat seperti macan ompong. Itu tadi pressing mereka ya, mereka, penguasaan bola mereka ya. Kita lihat Prancis senjata terbaik itu nggak bisa keluar.
Makanya kita melihat Prancis kayak tim amatir gitu kemarin waktu menghadapi Spanyol ya. Karena mereka begitu percaya dengan senjata yang mereka punya, Mbappe, Olise, Dembele, Doué atau Barcola gitu. Tapi begitu itu di stop oleh Spanyol, langsung nggak punya cara lain gitu mereka. Dan kita bisa melihat betapa frustrasinya ya Mbappe dan kawan-kawan itu dalam pertandingan itu. Kita lihat Spanyol ini tim yang sangat apa ya, dia membunuhnya tuh pelan-pelan gitu ya. Membunuh lawannya tuh pelan-pelan dengan penguasaan bola yang luar biasa, dan itu udah terjaga dari pertandingan pertama. Kalau saya bilang nih, Spanyol di turnamen kali ini adalah tim yang nggak pernah dia harus mengubah gaya main. Mereka selalu pakai gaya main yang sama. Kalau Prancis dari sebelum lawan Spanyol mungkin mereka nggak berubah ya. Tapi begitu dirusak permainan sama Spanyol, mereka nggak punya solusi. Argentina juga gitu, walaupun mungkin mulus, tapi beberapa kali mereka harus melakukan penyesuaian ketika mereka tertinggal 0-2 dari Inggris, ketika Swiss bisa menyamakan kedudukan di 16 besar. Tapi kalau Spanyol ini nggak berubah gaya mainnya, yaitu gaya main mereka seperti itu dari awal ya. Dan semua tim belum bisa menjawab kecuali mungkin Tanjung Verde dengan main ultra bertahan gitu ya, mungkin ya. Oke. Ada ilmu cocok loginya. Apakah ini seperti deja vu pada Piala Dunia 2010? Kan Spanyol tidak terlalu mulus ya di babak fase gugur waktu itu, tapi akhirnya sampai ke final dan menjadi juara. Nah, ini gimana nih tanggapannya, Mas Akin? Iya, tak terlalu mulus menjadi kata kunci ya bagi Spanyol di awal dari persaingan kompetisi kali ini. Betapa Cabo Verde memberikan tantangan yang luar biasa dengan konsep defense mereka sulit untuk bisa ditembus, walaupun Spanyol mendominasi ya dengan peluang demi peluang yang gagal dikonversi. Tapi kemudian itu menjadi pembelajaran, menjadi titik di mana para pemain sadar bahwa ini adalah ajang yang sangat luar biasa menantang. Bahkan tim seperti Tanjung Verde bisa memberikan sebuah upaya dan usaha untuk bisa menggagalkan Spanyol meraih kemenangan. Dan akhirnya De La Fuente juga melakukan adjustment, perubahan di lapangan tengah. Fabian Ruiz sempat juga diparkir sejenak, Pedri dimainkan bergantian tergantung dengan lawannya. Memang ada upaya adaptif juga dari Spanyol untuk melihat lawan yang dihadapi, dan bagaimana Kubarsi tumbuh dan berkembang bersama dengan Laporte menjadi kombinasi yang sangat dahsyat untuk bisa membantu Unai Simon. Bahkan hanya 1 gol saja yang baru dirasa kebobolan oleh Spanyol. Ini juga impresif tadi akibat lapangan tengah yang mendominasi, yang membuat lawan tak berdaya, dan mereka punya Oyarzabal di lini serang yang tentunya juga sensasional. Sangat menipu aksinya karena ini pemain yang bisa memancing para pemain bertahan untuk keluar dari zona nyamannya, dibawa ke flank, dibawa ke area yang lebih deep, dan disitulah runners dari second line Spanyol juga akan masuk. Dan bagaimana Mikel Merino juga menjadi satu pemain as ya, karena dia bisa menyamakan kedudukan atau membuat Spanyol unggul off the bench. Ini adalah mentality yang tak gampang ketika dia harus bersiap kapanpun dibutuhkan coming off the bench, tapi selalu memberikan satu aksi yang tentunya sensasional. Ini pemainnya istimewa juga untuk Spanyol yang tidak dimiliki oleh tim-tim lainnya. Mas Wiwit ditambahkan jadi 2010 meraih juara, sekarang udah gaspol lagi nih ya, udah sampai final, tinggal dikit lagi harapannya Spanyol. Ingat 2010 terutama sejak fase knockout ya, Spanyol itu nggak pernah kebobolan sampai final, sampai mereka menjadi juara, dan menangnya cuma 1-0 melawan Paraguay, Portugal, Jerman, kemudian Belanda di final, cuma 1-0 gitu. Artinya ada kemiripan gitu ya dengan tim sekarang yang punya pertahanan juga sangat kuat, baru kebobolan 1 menghadapi Belgia. Secara keseluruhan ini Spanyol yang mungkin mirip ya antara tim 2010 dengan 2006. Tapi barangkali Spanyol yang sekarang tidak punya bintang yang top seperti Andres Iniesta atau Xavi ya. Sekarang lebih kepada kolektivitas tim kalau menurut saya. Dan semua pemain berjalan sesuai dengan keinginan De La Fuente. Walaupun tadi ada yang bilang sebetulnya ada juga tweak yang dilakukan oleh Spanyol. Ketika Pedri nggak bermain sebagus di Barcelona, langsung diganti Fabian Ruiz. Ketika Nico Williams, ini kita ingat tandemnya si Lamine Yamal sebetulnya waktu mereka menjuarai Euro. Tapi Nico Williams tidak fit sepanjang turnamen, sekarang ditemukan penggantinya Alex Baena. Artinya pemainnya, personelnya boleh berganti gitu, tapi gaya main Spanyol itu tetap sama. Dan ini yang belum bisa dijawab sama tim-tim sejauh ini sampai semifinal ya. Spanyol dengan kolektivitas pemain, sementara di Argentina ada 1 bintang yang paling mentereng yang kemudian merangkul semua pemain untuk bisa menunjukkan tajinya. Nanti seperti apa perang strategi, siapa yang lebih cerdas? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Gestur.